Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau bikin video tentang saving and budgeting. Happy watching. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau cerita dulu sedikit. By the way, aku itu udah menikah dan aku udah punya anak usia 1,5 tahun. Nah, sekarang aku mau bikin monthly budget overview. Aku ngelakuin ini udah sekitar 2 bulanan, karena bulan-bulan sebelumnya itu aku selalu berpikir kayak, gaji aku kemana ya, nggak ada sisa sama sekali dari gaji yang masuk ke tabungan. Bahkan kadang setiap bulan suami aku suka nambahin, suka ada rezeki di luar dari gaji pokoknya dia, tapi bener-bener sama sekali nggak ada untuk tabungan. Nah, mulai dari situ aku udah mulai niat buat nabung, udah mulai niat buat manage pengeluaran sama pemasukan. Nah, monthly budget overview ini menurut aku berguna banget buat kita ngecek pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, dialokasikannya kemana aja, dan berapa sisanya yang boleh kita pakai untuk jajan atau keperluan yang lainnya. Nah, menurut aku nabung dari sekarang itu penting banget, apalagi buat aku yang udah punya anak, karena semakin anak aku besar akan semakin besar juga kebutuhannya, dan kita juga nggak tahu kedepannya keluarga kita bakal seperti apa. Apalagi di masa pandemi kayak gini, dan masih banyak cita-cita atau keinginan yang belum aku capai. Contohnya kayak aku sama suami aku belum punya rumah sendiri, dan masih banyak keinginan-keinginan yang pengen kami wujudin. Nah, untuk pendapatan aku sama suami aku kalau digabungin kita bisa dapat 5 juta rupiah satu bulan, alhamdulillah banget. Dan untuk nabung aku alokasiin 10% dari gaji aku dan suami itu sekitar 500.000. Dan ada fixed expenses, itu tuh pengeluaran yang udah pasti nominalnya keluar segitu setiap bulannya. Karena aku sama suami masing-masing masih punya orang tua, alhamdulillah, jadi aku alokasikan 1 juta rupiah untuk kedua orang tua aku. Terus aku juga alokasiin untuk pakai data aku berdua sama suami itu 200.000 rupiah. Ada juga pulsa listrik, alhamdulillah satu bulan bisa 100.000 rupiah. Sama bensin suami, karena yang punya kendaraan kan suami aja, jadi bensinnya bensin motor suami aja itu 200.000 per bulan. Nah, jadi total fixed expenses aku itu 1.500.000 rupiah. Selanjutnya ada variable expenses, yaitu pengeluaran yang belum tentu atau belum pasti jumlahnya berapa, tapi aku udah alokasiin jumlah maksimalnya setiap bulan itu berapa. Nah, karena aku sama suami bekerja, jadi aku nggak bisa masak full di rumah setiap hari. Jadi untuk alokasi makan itu 1.500.000 rupiah itu udah termasuk makan aku, makannya anak, sama makannya suami. Dan yang pasti aku selalu stok mie dan telur di rumah. Hihihi. Nah, selanjutnya untuk groceries itu 1 juta rupiah itu udah termasuk kebutuhan bulanan kayak sabun, sampo, rinso, sama pampers untuk anak aku. Nah, untuk skincare 200.000 per bulan, sama untuk sedekah 100.000 per bulan. Jadi total variable expenses aku 2.800.000 rupiah, dan aku masih punya sisa uang 200.000 rupiah yang bisa dipakai buat jajan, buat kondangan, atau kebutuhan yang lainnya. Nah, pasti monthly budget overview ini bakal aku terapin seterusnya buat memonitor keuangan aku, karena 2 bulan yang udah aku jalanin itu berasa banget. Yang tadinya gak punya tabungan, sekarang jadi punya tabungan 1 juta rupiah, lumayan banget. Sebenarnya suami aku gak pernah nuntut untuk uangnya sisa atau gimana selama dihabisin buat kebutuhan rumah tangga. Tapi masa mau gini terus? Aku sama suami kan udah capek kerja, masa gak punya tabungan sama sekali? Jadi mulai sekarang aku mau rajin nabung, mau ngurang-ngurangin jajan, ngurang-ngurangin pengeluaran yang gak penting, yang pastinya bermanfaat banget
buat aku dan suami ke depannya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa mulai nabung ya. Kecil juga nggak apa-apa, yang penting rutin. Nah, yang jadi PR banget buat aku sekarang itu adalah ngurangin jajan, karena by the way aku tuh masih doyan banget jajan, apa aja dibeli. Dan kalau lagi males masak itu kadang suka pesen di GoFood atau GrabFood, dan harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal daripada kita beli di pinggir jalan atau masak sendiri. Nah, itu yang jadi concern aku sekarang ini, untuk ngurangin banget itu semua. Ya, doain teman-teman semoga aku bisa konsisten, dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk nabung terus ya. Nah, selanjutnya aku mau buat expenses tracker. Ini aku pakai buat ngecek pengeluaran aku, sekalian buat aku bandingin sama bulan-bulan yang sebelumnya. Kalau pengeluaran aku bulan ini lebih kecil daripada bulan sebelumnya, berarti expenses tracker aku bagus. Nah, ini aku mau bikin garis-garis untuk expenses trackernya. Aku mau bikin 2 kotak full, walaupun kadang nggak keisi semua, tapi aku tetap bikin 2 kotak full biasanya setiap bulan. Nah, di sini yang aku tulis tanggal pembeliannya, terus itemnya apa aja, terus nominalnya berapa. Nah, dari variabel expenses aku yang udah aku alokasiin sama yang aktual udah aku belanjain, untuk makannya tetap 1.500.000 habisnya 1 bulan. Terus untuk groceries-nya habis 800.000 bulan ini. Yeay. Untuk skincare-nya 180.000 sama sedekahnya 100.000 rupiah. Jadi total variable expenses aku bulan ini 2.850.000 rupiah. Yeay. Dan aku masih punya ekstra 220.000 rupiah. Nah, selanjutnya aku mau tulis di budget tracker. Jadi aku mau tandain dulu untuk groceries warnanya orange, untuk skincare warnanya pink. Nah, untuk skincare di sini aku tulis habisnya 180.000 rupiah, dan untuk groceries ini aku tulis habisnya 800.000 rupiah. Dan ini pasti aku pakai buat acuan aku di bulan depan. Oh ya, aku punya cerita sedih banget. Jadi handphone suami aku itu kan udah rusak parah, dan emang harus diganti karena emang udah lama juga kan. Dan suami aku tuh pengen banget punya handphone iPhone 7 Plus, tapi dia nggak berani bilang.